Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Cindy Febianti dengan NIM 2309511046. Saya berasal dari kelas B. Di video pada kali ini, kita akan membahas mengenai tuberkulosis pada hewan ternak. Video ini merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Adapun topik pembahasan kita pada video kali ini, yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada permasalahan dan juga solusi dari permasalahan tersebut, dan yang ketiga itu ada kesimpulan. Baik, kita mulai dari latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, memiliki sektor peternakan yang sangat penting bagi perekonomian dan ketahanan pangan. Dengan beragam kondisi geografis dan iklim yang mendukung, peternakan di Indonesia mencakup berbagai jenis hewan, mulai dari sapi, kambing, domba, hingga unggas. Peternakan tidak hanya berkontribusi pada penyediaan daging, susu, dan telur, tetapi juga menjadi sumber mata pencarian bagi jutaan peternak di seluruh negeri. Namun, tantangan juga dihadapi seperti permasalahan kesehatan hewan yang perlu diperhatikan serius, yaitu tuberkulosis. Penyakit ini tidak hanya mengancam produktivitas ternak, tetapi juga berpotensi membahayakan kesejahteraan masyarakat. TBC pada hewan ternak memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor peternakan. Penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar akibat penurunan produktivitas hewan, peningkatan biaya pengobatan, dan penurunan nilai jual hewan yang terinfeksi. Selain itu, TBC juga dapat menyebabkan kerugian yang tidak langsung, seperti penurunan permintaan produk peternakan dan peningkatan biaya karantina. Lebih jauh lagi, TBC pada hewan ternak juga menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena potensi penularan ke manusia yang disebut dengan zoonosis. Konsumsi produk hewan yang berasal dari hewan yang terinfeksi TBC ini dapat menyebabkan manusia tertular penyakit ini. Nah, lantas apa sih itu tuberkulosis? Nah, mungkin dari gambar teman-teman juga udah tahu, itu ada gambar paru-paru dan juga bakteri dengan tulisan Mycobacterium tuberculosis. Baik, sebenarnya tuberkulosis merupakan penyakit menular yang bersifat kronis. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TBC dapat menyerang semua mamalia seperti sapi, kambing, babi, anjing, dan bangsa unggas. Di samping menyerang hewan, tuberkulosis ini juga dapat menyerang manusia sehingga bersifat zoonosis. Pada hewan, khususnya hewan ternak, penyebab TBC yang paling umum adalah Mycobacterium bovis. Meskipun keduanya termasuk dalam genus yang sama, yaitu Mycobacterium, Mycobacterium bovis memiliki karakteristik dan virulensi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan Mycobacterium tuberculosis. Nah, pada awal abad 16, Fracastorius telah mengungkapkan tentang adanya penyakit tuberkulosis. Namun, pada saat itu belum diketahui mengenai bakteri penyebabnya. Penelitian mengenai penyakit ini terus dilakukan oleh para cendekiawan. Salah satu hasil penelitian Fleming pada tahun 1865 menunjukkan bahwa penyakit ini dapat ditularkan dengan cara menginokulasikan bahan tuberkulosis dari penderita penyakit tuberkulosis ke orang lain yang peka. Penemuan lain juga di bidang mikobakteriologi terus berlangsung. Pada tahun 1868, Gerhard Armuer Hansen melaporkan temuannya yaitu organisme Mycobacterium leprae. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, tepatnya pada tahun 1882, Robert Koch atau Bapak Bakteriologi Modern menemukan basil tuberkel yang sekarang dikenal dengan Mycobacterium tuberculosis. Dan masih banyak juga penemuan-penemuan dan penelitian lain dari para cendekiawan, namun tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Baik, kita langsung saja ke gejala tuberkulosis. Nah, gejala hewan yang terinfeksi tuberkulosis seringkali tidak spesifik dan dapat menyerupai penyakit lain.
Namun, ada beberapa tanda umum yang perlu diwaspadai seperti penurunan kondisi tubuh yang ditandai dengan penurunan berat badan drastis meskipun nafsu makan masih baik. Hewan juga bisa terlihat lemah dan lesu, kurang aktif, dan sering berbaring. Batuk kronis yang tidak ujung sembuh, terutama pada hewan yang terinfeksi di paru-paru juga merupakan gejala yang khas. Selain itu, pembesaran kelenjar getah bening, demam yang tidak teratur, dan penurunan produksi susu, yaitu pada hewan ternak khususnya sapi, juga bisa menjadi indikasi adanya infeksi TBC. Nah, adapun karakteristik atau ciri khas dari bakteri yang menyebabkan tuberkulosis ini. Mycobacterium tuberculosis adalah jenis bakteri yang menjadi penyebab utama penyakit tuberkulosis. Bakteri ini memiliki ciri khas yang membuatnya unik dan sulit diberantas. Yang pertama, itu ada bakteri tahan terhadap asam. Salah satu ciri khas bakteri ini adalah dinding selnya yang mengandung lipid lilin yang membuatnya tahan terhadap asam. Sifat inilah yang membuatnya sulit diwarnai dengan pewarnaan gram biasa. Untuk mengidentifikasi bakteri ini, biasanya digunakan pewarnaan khusus seperti Sil Nielsen. Kemudian yang kedua, cirinya yaitu pertumbuhan yang lambat. Mycobacterium tuberculosis tumbuh sangat lambat di media kultur dibandingkan dengan bakteri lain, sehingga hal ini membuat proses diagnosis membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, yang ketiga itu ada intraseluler. Bakteri ini dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel fagosit atau sel darah putih yang berfungsi menelan partikel asing, sehingga sulit dijangkau oleh sistem imun tubuh. Kemudian adapun siklus hidup dari bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Setelah terhirup, bakteri akan mencapai alveoli paru-paru. Nah, di sini bakteri akan dimfagositosis oleh makrofag atau sejenis sel fagosit. Namun, Mycobacterium tuberculosis ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak di dalam makrofag. Yang pertama itu tahap laten. Pada tahap ini, bakteri berada dalam keadaan tidak aktif dan tidak menimbulkan gejala. Sistem imun tubuh berhasil mengendalikan infeksi, tetapi sebenarnya bakteri ini tidak sepenuhnya terbunuh. Kemudian yang kedua itu tahap aktif. Jika sistem imun tubuh melemah, maka bakteri akan aktif kembali dan mulai berkembang biak. Hal ini menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru dan gejala TBC yang khas. Nah, pada gambar terdapat foto-foto atau gambar daging yang terindikasi tuberkulosis dengan ciri-ciri ada bintik-bintik putih yang bisa dilihat pada gambar, dan ini merupakan gambar daging sapi ya teman-teman. Nah, kemudian ada pun contoh kasus dari permasalahan ini yaitu tuberkulosis. Dikutip dari Antara News Kalsel pada Selasa 5 September 2017, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Banjarbaru, Kalimantan Selatan menemukan sapi kurban yang terserang penyakit tuberkulosis dan bisa menular ke manusia atau zoonosis. Kepala Bidang Peternakan DKP 3 Kota Banjarbaru, Yohana Kriswinantu di Kota Banjarbaru, Selasa mengatakan sapi kurban yang terserang tuberkulosis ditemukan di kawasan Kelurahan Mentaos, Banjarbaru. Satu ekor sapi korban yang sudah disembelih dan diperiksa bagian hatinya ternyata terdapat gumpalan putih seperti keju dan diketahui sebagai penyakit tuberkulosis pada sapi, ujarnya. Nah, menurut beliau, temuan sapi kerbau yang terserang tuberkulosis ini merupakan pertama kali dan kemungkinan penyebabnya adalah bakteri yang berkembang di sekitar area kandang binatang ternak tersebut. Kami menghimbau pemilik kandang ternak untuk mengenakan masker saat mendekati sapinya sehingga mereka tidak tertular TBC yang menular melalui udara, pesannya. Baik teman-teman, kemudian ada pun diagnosis penyakit tuberkulosis ini. Mendiagnosis tuberkulosis pada hewan ternak melibatkan beberapa langkah dan metode yang dirancang untuk mendeteksi infeksi Mycobacterium bovis, yaitu pada sapi. Berikut adalah beberapa cara yang umum digunakan. Yang pertama itu ada tes tuberkulin. Tes ini adalah metode utama untuk mendeteksi infeksi tuberkulosis. Larutan tuberkulin atau antigen disuntikkan di bawah kulit, biasanya itu di leher. Kemudian setelah 48-72 jam, area yang disuntik akan diperiksa untuk melihat apakah terjadi reaksi pembengkakan atau tidak. Nah, apabila terjadi pembengkakan yang signifikan, itu menunjukkan reaksi positif yang menandakan kemungkinan infeksi. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan klinis.
memeriksa hewan untuk gejala klinis seperti batuk, penurunan berat badan, kesulitan bernapas, dan pembekakan kelenjar getah bening. Selain itu, dapat juga melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk menilai kondisi umum hewan. Kemudian selanjutnya itu ada kultur bakteri. Itu merupakan mengambil sampel jaringan atau cairan tubuh seperti sputum dan mengirimkannya ke laboratorium untuk kultur bakteri. Ini adalah metode yang lebih spesifik tetapi juga lebih lama. Kemudian ada uji PCR, metode molekuler yang mendeteksi DNA bakteri TBC, memberikan hasil yang lebih cepat dan juga akurat. Dan yang terakhir itu melakukan pemeriksaan rutin pada populasi ternak dan melaporkan kasus yang mencurigakan kepada otoritas kesehatan hewan untuk tindakan yang lebih lanjut. Dari semua permasalahan tersebut, ada pun solusi permasalahannya nih teman-teman. Yang pertama itu upaya pencegahan penularan tuberkulosis dari hewan ke manusia. Karena kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, adapun itu cara pencegahannya. Salah satu pencegahan penularan tuberkulosis pada manusia yang berasal dari hewan, diantaranya adalah mewajibkan pemotongan hewan di rumah potong hewan dan dilakukan pengawasan oleh dokter hewan. Kemudian pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban, hewan dilakukan pengawasan oleh dokter hewan atau pemerintah, pengawasan oleh petugas kesehatan hewan dengan prinsip hewan sehat atau tidak menunjukkan gejala sakit, tidak kurus, tidak cacat, dan diutamakan hewan jantan. Dan jika menemukan gejala kasus tuberkulosis pada hewan, segera melaporkan ke dokter hewan terdekat atau ke dinas yang membidangi urusan kesehatan hewan di daerah. Kemudian, selain itu, hindari kontak langsung dengan hewan ketika hewan menunjukkan gejala tuberkulosis. Gunakan APD atau alat pelindung diri yang cukup seperti menggunakan masker, sarung tangan, dan hindari bersentuhan jika memiliki luka terbuka. Selanjutnya, jangan konsumsi daging sapi mentah atau daging sapi setengah matang jika tidak yakin sumber daging sapinya adalah daging sapi yang sehat. Nah, yang kedua itu solusinya yaitu peringatan Hari Tuberkulosis. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua, setiap tanggal 24 Maret dunia memperingati Hari Tuberkulosis sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang bahaya tuberkulosis, mendorong upaya pencegahan dan pengobatan, serta mendukung komitmen untuk mengakhiri epidemi tuberkulosis. Nah, setiap tahun Hari Tuberkulosis Sedunia ini mengangkat tema yang berbeda-beda. Tema ini dipilih untuk menyoroti isu-isu terkini terkait tuberkulosis dan mendorong aksi yang lebih terfokus. Nah, yang terakhir itu solusinya ada melakukan kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan tentang TBC pada hewan ternak memiliki tujuan yang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan peternak mengenai penyakit ini, termasuk penyebab, gejala, dan cara penularannya. Melalui edukasi ini diharapkan peternak dapat mencegah penyebaran penyakit baik di antara hewan ternak maupun kepada manusia dengan memahami langkah-langkah pencegahan yang efektif. Selain itu, penyuluhan ini bertujuan untuk mendorong deteksi dini dan penanganan gejala tuberkulosis sehingga tindakan isolasi atau pengobatan dapat dilakukan dengan segera. Kegiatan ini juga berfokus pada peningkatan kesadaran akan hubungan antara kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat, serta potensi risiko yang dihadapi manusia akibat tuberkulosis ini. Dengan mempromosikan praktik peternakan yang sehat dan manajemen kandang yang baik, diharapkan kesehatan ternak dapat terjaga. Selain itu, penyuluhan ini mendorong kerjasama antara peternak dan profesional kesehatan hewan, serta memfasilitasi diskusi dan pertukaran informasi di antara peternak untuk mencari solusi bersama. Dengan semua tujuan ini, kegiatan penyuluhan bertujuan mendukung kebijakan kesehatan hewan yang ada, sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan hewan ternak, kesejahteraan peternak, dan keamanan pangan bagi masyarakat. Nah, baik, adapun kesimpulan dari video kali ini, yaitu penyakit ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan hewan serta dapat berdampak pada kesehatan manusia melalui transmisi zoonosis. Tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis atau Mycobacterium tuberculosis dapat menyebabkan penurunan produktivitas ternak dan kerugian ekonomi bagi peternak. Deteksi dini, pemahaman gejala, serta langkah pencegahan yang efektif seperti isolasi hewan yang terinfeksi dan praktik manajemen yang baik sangat penting untuk mengendalikan penyebarannya. Edukasi dan penyuluhan kepada peternak juga krusial dalam meningkatkan kesadaran akan resiko tuberkulosis, mendorong kerjasama dengan profesional kesehatan hewan, dan mendukung kebijakan kesehatan yang berkelanjutan. Dengan upaya bersama, kita dapat menjaga kesehatan hewan ternak dan keamanan pangan masyarakat.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Sampai jumpa.